Sakit hati karena ditolak oleh calon mertua, kakak beradik nekat menghabisi nyawa korban di tengah sawah di Banjar, Jawa Barat. Inilah kedua tersangka kakak beradik yang tega menghabisi nyawa Kuswanto ketika mencari keong di tengah sawah. Kedua pelaku nekat membunuh korban karena sakit hati ketika pelaku ingin melarang korban. Lalu ditolak. Pelaku yang menaruh dendam langsung menghabisi nyawa korban. Kedua pelaku ditangkap tim Satreskrim Polres Banjar setelah melakukan aksi pembunuhan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung pemirsa dengan Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Kapolres. Hingga saat ini sejauh apa penyelidikan polisi sendiri atas kasus ini Pak Kapolres? Baik Mbak, jadi kalau sampai saat ini untuk hasil penyelidikan sementara kita sudah menetapkan 2 orang tersangka, di mana kedua orang ini merupakan adik dan kakak, Mbak. Demikian. Sejauh ini motif yang kemudian diungkap oleh kedua pelaku ini apa, Pak? Jadi motif dari kedua pelaku ini, Mbak, yang pertama tersangka atas nama B, dia merupakan suami dari kakaknya korban. Nah, setelah istrinya meninggal dunia, kemudian ada pembicaraan yang didengar oleh korban bahwa pelaku inisial B ini ingin menikahi putri dari korban. Mendengar itu, kemudian korban mendatangi pelaku inisial B, kemudian memarahi pelaku dengan kata-kata yang kasar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah korban ini memarahi pelaku, korban pun berencana untuk mengusir pelaku inisial B ini karena rumah yang ditempati ini merupakan rumah dari keluarga besar milik dari korban, di mana istri dari pelaku ini merupakan kakak dari korban, Mbak. Nah, karena ada indikasi untuk diusir dari rumahnya, kemudian pelaku inisial B ini bercerita kepada kakak kandungnya yang tinggal di Bandung. Nah, kakak kandungnya juga mendengar cerita tersebut, marah, dan berencana untuk melakukan pembunuhan. Jadi perencanaan pembunuhan ini sebetulnya sudah dilakukan semenjak bulan Oktober ataupun bulan November untuk perencanaan pembunuhan itu. Namun karena berbagai situasi dan kondisi, rencana itu selalu tidak jadi. Ya. Kemudian rencana dilakukan kembali pada saat tanggal 28 Januari. Itu direncanakan kembali dan kedua pelaku ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya, Mbak, untuk merencanakan pembunuhan. Demikian, Mbak. Adakah kemungkinan pelaku lain, Pak, selain kedua orang ini, mengingat mungkin ini sudah terencana, adakah pihak-pihak yang turut melancarkan aksi ini? Baik, kalau dari hasil pemeriksaan dan juga kami mencoba menyambungkan dari satu cerita dengan hasil pemeriksaan kepada saksi-saksi, sampai saat ini belum ada yang kita curigai yang tergabung untuk melakukan tindak pidana ini, Mbak. Jadi sementara masih 2 pelaku yang kita tetapkan sebagai tersangka, Mbak.
Baik, pada saat penangkapan Pak Kapolres, adakah kemudian ini usaha pengelakan yang dilakukan oleh kedua pelaku? Baik Mbak, jadi sebelum masuk kepada pengungkapan, sebetulnya ini merupakan upaya langkah yang dilakukan oleh penyidik, di mana setelah kita mendapatkan laporan ditemukannya mayat di sebuah pematang sawah yang terkubur kurang lebih hampir 50 cm, kita melakukan upaya dengan membuat polis line, kemudian juga kita memeriksa kurang lebih ada 6 orang saksi yang kita periksa, kemudian kita juga melakukan olah TKP. Dari olah TKP tersebut, Mbak, didapatkan kecurigaan dari penyidik di mana ada ceceran lumpur dari arah sawah yang mengarah ke rumah pelaku. Nah, dari kecurigaan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan sekaligus menginterogasi salah satu pelaku yang kita duga karena ada kecurigaan. Yang pertama, kecurigaan pertama bahwa pada saat ditemukan mayat, pelaku ini tidak pernah keluar dari rumahnya. Padahal kalau kita ketahui bahwa pelaku merupakan keluarga dari korban. Dan ini pun rumahnya berdekatan. Itu kecurigaan pertama. Kecurigaan keduanya yaitu yang tadi ada ceceran lumpur yang mengarah ke rumah dari pelaku. Nah, kemudian hasil dari pemeriksaan, kemudian kita mendalami hasil pemeriksaan tersebut, dan akhirnya pelaku inisial B ini mengakui bahwa yang bersangkutan memang melakukan pembunuhan terhadap korban. Kemudian kami mendalami kembali bahwa ternyata yang bersangkutan ini hanya melakukan monitoring terhadap korban, dan juga dia hanya membuang barang bukti yang digunakan pada saat dilakukan pembunuhan. Sedangkan yang mengeksekusi korban sendiri adalah kakak kandungnya, itu Mbak. Kemudian kami melakukan pencarian terhadap kakak kandungnya, dan akhirnya kita harus melakukan tindakan tegas terukur kepada kakak kandungnya karena berusaha untuk melarikan diri. Demikian, Mbak. Pak Kapolres, kami mendapatkan informasi bahwa terdapat pula salah satu motif begitu ya, ingin menguasai warisan dari pihak keluarga korban. Ada informasi terkait hal ini, Pak Kapolres? Baik, Mbak. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa karena ada niat untuk menikahi anak dari korban, kemudian korban berencana untuk mengusir pelaku, kemudian disepakati oleh kedua orang pelaku, kakak beradik ini, untuk melakukan pembunuhan. Bahkan konsepnya, perencanaannya adalah bahwa korban nanti akan dibunuh seperti terjadi perampokan, Mbak. Gitu. Perencanaannya seperti itu. Nah, kemudian setelah nanti korban meninggal, kedua pelaku ini berencana untuk menjual rumah. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa rumah ini sebetulnya milik dari keluarga besar korban, Mbak. Gitu. Sehingga kalau korban ini meninggal dunia, sudah otomatis nanti pelaku ini bisa menguasai surat-surat atas tanah dan rumahnya dan bisa untuk menjual aset tersebut, Mbak. Jadi itu motifnya, Mbak. Baik, Pak Kapolres, sejauh ini ancaman hukumannya sendiri seperti apa? Baik, Mbak. Jadi sebagaimana ancaman hukuman untuk pasal yang diterapkan, kita ada pasal 340, 338, kemudian juga pasal 55, di mana ancaman hukumannya selain nanti hukuman mati, mungkin bisa hukuman seumur hidup, ataupun nanti kurang lebih 20 tahun hukumannya, Mbak. Demikian.
Baik, terima kasih atas waktu dan juga informasinya. AKBP Bayu yang merupakan Kapolres Banjar, Jawa Barat telah bergabung bersama kami di Ragam Perkara TV One. Terima kasih Pak Kapolres.